Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi yang baik, yang hebat, yang Pak Guru hormati, yang Pak Guru sayangi. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Doa Pak Guru selalu demikian. Kalian sehat beserta keluarga. Dan tidak lupa Pak Guru selalu mengingatkan jaga kesehatan selalu dengan menggunakan masker. Jangan lupa kalian menggunakan masker. Kemudian cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sekali lagi, cuci tangan kalian dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak. Kemudian jangan lupa berolahraga untuk meningkatkan imun kalian, untuk menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi untuk daya tahan tubuh. Sekali lagi, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, jaga jarak, dan jangan lupa berolahraga. Makan makanan yang bergizi. Anak-anakku sekalian, pagi ini Pak Guru akan menjelaskan tentang recount text yang mungkin sudah kalian catat. Nah, kini Pak Guru akan menjelaskan mengenai recount text. Sudah siap? Baik, siapkan pulpen dan buku kalian untuk meringkasnya sambil Pak Guru menjelaskan. Pak Guru ingin menjelaskan tentang recount text. Definisi recount text. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Kita mungkin pernah mendengar sebelumnya dari guru kita bahwa recount text adalah sebuah cerita pengalaman yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu, tujuan dari recount text itu sendiri adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembacanya. Sekali lagi, Pak Guru ulangi, recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Jadi merupakan cerita ulang. Kita mungkin pernah mendengar sebelumnya dari guru kita bahwa recount text adalah sebuah cerita pengalaman yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi cerita nyata yang hanya kita ceritakan ulang. Lalu tujuan dari recount text itu sendiri adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Nah, untuk recount text itu sendiri mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri recount text sebagai berikut. 1. Memiliki judul yang merangkum teks. Contohnya, My Vacation to Bali. Maka ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali. Sekali lagi, jadi yang pertama memiliki judul yang merangkum teks. Contohnya, My Vacation to Bali. Maka ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali. Yang kedua, menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau.
Ingat, di masa lampau dalam bahasa Inggris kan past tense. Maka recount text selalu menggunakan past tense. Contohnya, last month I went to Bali with my family. Last month I went to Bali with my family. Sebagai contoh. Semua kejadian yang dikerjakan harus secara berurutan. Jadi, harus memakai kata sambung seperti when, later, then, after, before, dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi Pak Guru bacakan ciri-ciri recount text, memiliki judul yang merangkum teks, contohnya My Vacation to Bali. Maka ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan saat berada di Bali. Kemudian, menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Maka recount text selalu menggunakan past tense. Sekali lagi Pak Guru tekankan selalu menggunakan past tense. Contohnya, last month I went to Bali with my family. Yang ketiga, semua kejadian yang diceritakan harus secara berurutan. Harus secara berurutan. Jadi harus memakai kata sambung seperti when, later, then, after, before, dan lain-lainnya. Paham? Baik, Pak Guru lanjut. Generic structure dari recount text. Generic structure atau struktur kebahasaan dari recount text ini terbagi ke dalam 3 susunan, yaitu sekali lagi, generic struktur atau struktur kebahasaannya dari recount text ini terbagi ke dalam 3 susunan, yaitu adanya reorientation. Sekali lagi, orientation. Bagian orientation merupakan bagian pendahuluan atau berkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadinya peristiwa. Itu orientation. Kemudian ada event, kejadian. Bagian event merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Kemudian adanya reorientation. Bagian reorientation berisi kesimpulan dari isi cerita. Jadi kita menyimpulkan atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita. Reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup dari cerita. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru ulangi sekali lagi mengenai generic struktur atau struktur kebahasaan dari recount text ini terbagi ke dalam 3 susunan, yaitu yang pertama orientation, kedua events, yang ketiga reorientation. Orientation sendiri merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadinya peristiwa. Lanjut, events. Bagian event merupakan inti dari cerita. Sekali lagi, event adalah inti dari cerita. Pada bagian ini, kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai selesai. Kemudian reorientation. Bagian reorientation berisi kesimpulan dari isi cerita.
Jadi sekali lagi reorientation ini merupakan kesimpulan dari isi cerita atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita. Reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup dari cerita. Sudah jelas? Pak Guru lanjut. Nah, sekarang Pak Guru akan berikan dua saja contoh dari yang Pak Guru jelaskan. Contoh yang pertama, holiday in Santolo Beach. When Idul Fitri holiday, after visiting my parents at Pamungpek, Garut, I and my family went to Santolo Beach to refresh our mind after the long time of work. It's rarely to take a vacation because I'm very busy. The way to Santolo Beach is quite good, and the view is really beautiful. On our left and right is full of rice fields and many coconut trees along the way. But when we nearly arrived, there was a long traffic jam, so we hardly to get into the beach. I guess this was because of the Idul Fitri holiday. So people wanted to go to the beach too. Then we just took a walk to the beach because it was not far. Fortunately, the weather was not too hot on that day. After we arrived, the beach was so crowded, but we still enjoyed the time by took pictures, swimming, playing sand, and go around the beach by boat. We stayed overnight in the inn that we had rented before. We got up so early in the morning that we could enjoy sunrise landscape at the beach. My cousin was playing with white sand and I took a picture of him. A day at Santolo Beach fell so short. We were quite tired for playing a whole day, but we were very happy. Jadi itu contoh dan kita coba untuk menerjemahkan dari Holiday in Santolo Beach. Liburan ke pantai Santolo. Ketika libur lebaran setelah mengunjungi orang-orang tua saya di Pamengpek, Garut, saya dan keluarga saya pergi ke pantai Santolo untuk menyegarkan pikiran kita setelah lama bekerja. Ini jarang untuk berlibur karena saya sangat sibuk. Jalan ke pantai Santolo cukup bagus dan pemandangan benar-benar indah. Pada kiri dan kanan kami penuh sawah dan pohon kelapa di sepanjang jalan. Tapi ketika kita hampir tiba, ada kemacetan panjang sehingga kita hampir tidak bisa masuk ke pantai. Saya kira ini adalah karena libur lebaran, sehingga orang-orang ingin pergi ke pantai juga. Akhirnya kita berjalan ke pantai karena itu tidak jauh. Untungnya cuaca tidak terlalu panas pada hari itu. Setelah kami tiba, pantai itu begitu penuh sesak, tapi kami masih menikmati waktu dengan mengambil gambar, berenang, bermain pasir, dan pergi di sekitar pantai dengan perahu.
Kami menginap di penginapan yang kita sewa sebelumnya. Kami bangun pagi sehingga kita bisa menikmati pemandangan matahari terbit di pantai. Sepupu saya bermain dengan pasir putih dan saya mengambil foto dirinya. Sehari di Pantai Santolo rasanya begitu singkat. Kami cukup lelah untuk bermain sepanjang hari, tapi kami sangat senang. Ya, jadi itulah mungkin terjemahan dari Holiday in Santolo Beach yang bisa kalian baca dan perhatikan baik-baik alur dari ceritanya. Kita lanjut di contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Pak Guru ambilkan in the swimming pool. Perhatikan yang baik. Yesterday, I went to the swimming pool with my friends. I brought my bag, which is full by the things I needed in the swimming pool. When we arrived there, I changed my clothes into swimsuits, then I did a little warming up before getting into the pool. I used sun cream to prevent sunlight burn my skin because this is such a hot day. In the middle of the time when swimming, I felt hungry. Then I wore my bathing suit and ate my food that I brought from home. After that, I went swimming again until I had done in having fun. After swimming, I put on again my bathing suit and go to the bathroom to rinse my body. I use shampoo to clean my hair and soap to clean my body. After that, I use towel for dry my hair and comb my hair. I wear my clothes and put all the wet clothes into the plastic bag, so my bag would not get wet by water. Finally, I went home with my friends again happily. Oke, in the swimming pool sudah Pak Guru bacakan dan sekarang Pak Guru terjemahkan. Bagaimana terjemahannya? Perhatikan. Kemarin aku pergi ke kolam renang bersama teman-temanku. Aku membawa tasku yang penuh dengan bawaan kebutuhanku saat di kolam nanti. Ketika kami sampai di sana, aku mengganti pakaianku dengan pakaian renang. Kemudian aku melakukan sedikit pemanasan sebelum aku menceburkan diri ke kolam renang. Aku memakai tabir surya untuk menghindari sinar matahari yang membakar kulit. Karena ini adalah hari yang panas. Pada pertengahan waktu berenang, aku merasa lapar. Kemudian aku memakai baju kimono dan memakan makananku yang kubawa sendiri dari rumah. Setelah itu aku pergi berenang lagi sampai aku benar-benar bersenang-senang. Setelah berenang, aku memakai lagi baju kimonoku dan pergi ke kamar mandi untuk membilas tubuhku. Aku memakai sampo untuk membersihkan rambutku dan sabun untuk membersihkan tubuhku. Setelah itu, aku memakai handuk untuk mengeringkan rambutku dan aku menyisir rambutku. Aku memakai bajuku lagi dan memasukkan baju basah ke dalam plastik kresek. Jadi tasku tidak akan kebasahan oleh air. Akhirnya aku pulang ke rumah bersama teman-teman dengan bahagia. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sudah 2 contoh yang Pak Guru berikan. Coba kalian cari sendiri contoh yang lain yang bisa mencari mungkin pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Silakan Pak Guru berikan tugas
Bagian tugas latihan ada di Google Classroom. Ingat, ada di Google Classroom, yaitu kalian Pak Guru tugaskan untuk membuat ringkasan mengenai past tense. Karena cerita ini, recount text ini merupakan past tense. Jadi yang kalian akan pelajari mengenai past tense, dan buatlah daftar irregular verb. Silakan bisa difotokopi atau dicatat. Paham? Oke. Terima kasih anak-anakku yang baik, yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.